Musibah kebakaran kembali melanda Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam peristiwa ini sebanyak 10 bangunan toko dan rumah hangus terbakar. Tangani kebakaran hutan dan lahan BPBD Banjar, dirikan 5 posko yang tersebar di beberapa titik. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Pemkab Tanah Laut menggelar turnamen futsal antar SMA se-Tanah Laut. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Rabu 14 Agustus 2024. Bersama saya Riana Nisa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Musibah kebakaran kembali melanda Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam peristiwa ini sebanyak 10 bangunan toko dan rumah hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik karena beberapa saat sebelumnya sempat terjadi ledakan trafo. Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Ahmad Yani RT 1 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu sekitar pukul 11 Selasa malam. Api berawal dari bangunan toko yang kemudian membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Mendapat laporan, sejumlah mobil pemadam kebakaran langsung bergerak melakukan pemadaman. Peristiwa ini mengundang perhatian masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi kebakaran untuk membantu petugas memadamkan api. Kencangnya hembusan angin membuat proses pemadaman terhambat. Butuh waktu 2 jam lebih petugas damkar baru berhasil menjinakkan si jago merah. Dari data Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tanah Bumbu, sebanyak 10 bangunan baik toko maupun rumah warga hangus terbakar dalam kondisi rusak berat. Dugaan sementara kebakaran disebabkan konsleting listrik. Pasalnya di lokasi yang sama beberapa jam sebelumnya sempat terjadi ledakan trafo. Namun sudah diperbaiki oleh pihak PLN setempat. Mobil tangki yang besar itu tadi bawa gas ya, karena dia menabrak si lampu hias yang melintang di jalan. Kebetulan yang melintang di jalan. Kemudian dengar kata orang juga ini yang lihat, ada katanya mobil itu sempat stop dulu karena kayak ragu-ragu. Nyangkut apa? Iya, tetap digas. Habis nyangkut itu langsung meledak lah. Tengkor lah si tihang lampu lampu hias itu langsung yang tiang listrik patah yang bagian atas langsung lah meledak. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini karena penghuni dan pemilik bangunan sudah mengungsi. Saat ini penanganan diambil alih pihak kepolisian setempat untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, peristiwa kebakaran di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang 4 yang terjadi Selasa malam berbuntut panjang. Korban kebakaran ancam melaporkan perusahaan pemilik truk tangki gas yang diduga menjadi pemicu ledakan trafo listrik sehingga terjadi musibah kebakaran. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti kebakaran. Pasca kebakaran 10 bangunan di Jalan Ahmad Yani RT 1 Desa Bersujud Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu dini hari tadi, pihak kepolisian sudah mengamankan lokasi peristiwa. Petugas sudah memasang garis polisi di seluruh bangunan terbakar. Kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti kebakaran tersebut. Peristiwa yang menghanguskan toko dan rumah warga tersebut berbuntut panjang karena para korban bakal melaporkan perusahaan pemilik truk tangki yang mengangkut bahan kimia ke polisi.
karena diduga menjadi pemicu kebakaran tersebut. Pasalnya sebelum peristiwa truk tangki bernopol kuning tersebut menabrak kabel listrik yang membentang di bangunan yang terbakar. Korban pun menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan yang dimaksud. Ulun minta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan karena penyebabnya adalah si mobil itu yang membuat daerah wadah di tempat kami itu konslet. Kapan kira-kira ini akan melakukan laporan ke pihak polisian, Pak Kadir? Hari ini akan melaporkan ke Polres dulu. Apakah susah dari Inapis untuk melakukan identifikasi, Bang? Kenapa, Bang? Kira-kira inputnya begitu. Infonya Inapis tidak bisa masuk ke dalam karena masih ada nyala api yang kecil, walaupun kecil. Masih ada api. Untuk saat ini apakah sudah bisa dikendalikan, Bang? Alhamdulillah bisa. Musibah kebakaran di kawasan ini terjadi Selasa malam sekitar pukul 23:20 WITA. Besar kobaran api membuat petugas harus berjuang keras menjinakkan si jago merah. Butuh 2 jam si jago merah baru bisa dipadamkan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 24 orang warga Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi korban dugaan penggelapan dana titip modal dengan nilai kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih. Tergugatnya seorang oknum mahasiswi di salah satu kampus di Banjarmasin yang kini menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Batu Licin. Oknum mahasiswa berinisial MD 20 tahun, warga Kusan Hulu, Tanah Bumbu ini di usia mudanya sudah harus berurusan dengan hukum. Padahal ia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang masih menempuh perkuliahan di sebuah kampus di kota Banjarmasin. MD dilaporkan 24 warga satu kampungnya di Kusan Hulu karena wan prestasi. Dalam sidang pertama di Pengadilan Negeri Batu Licin, Selasa siang, ia digugat karena laporan korban sebagai penggugat dituduh menggelapkan uang total 1 miliar rupiah lebih dari perjanjian titip modal. Berawal dari iming-iming tergugat kepada 24 korbannya untuk menyetorkan modal suatu bisnis dengan pengembalian atau keuntungan yang cukup besar, yakni 50% dari uang yang disetorkan. Di awal-awal pembayaran, keuntungan selama 1 tahun berjalan lancar. Namun sejak pertengahan Maret 2024, penitipan modal para penggugat tidak dibayarkan lagi oleh tergugat, sehingga para penggugat pun melaporkan kasusnya ke penegak hukum. Bukan investasi bodong, tapi kami ini menduga terkait dengan titipan terkait dengan titipan modal. Nah, yang mana kerugian mereka ini kurang lebih 1 miliar lebih. Nah, yang mana terkait dengan 1 miliar ini mereka langsung transfer kepada yang bersangkutan dengan rekening yang bersangkutan. Mereka ini semua adalah korban. Makanya kami membuatkan gugatan di Pengadilan Negeri Batu Licin untuk mencari keadilan kepada klien kami. Persidangan gugatan perdata dengan tergugat MD ini digelar secara bersamaan di 3 ruang sidang terpisah, yakni Tirta, Cakra, dan Chandra Pengadilan Negeri Batu Licin. Dengan majelis hakim berbeda, para penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri tergugat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Tangani kebakaran hutan dan lahan, BPBD Banjar dirikan 5 posko yang tersebar di beberapa titik. Info selengkapnya saat lagi hanya di iNews Castle. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Menandakan nasib Peggy, carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa yang kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kali Aceh Winta Ya, ini luar biasa serangan. suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Tangani kebakaran hutan dan lahan BPBD Banjar, dirikan 5 posko yang tersebar di beberapa titik. Sedangkan untuk hotspot api yang sudah terdeteksi di Kabupaten Banjar saat ini, sudah sebanyak 20 titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar dirikan 5 posko untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang mulai melanda di wilayah Kabupaten Banjar dalam beberapa hari terakhir.
5 posko tersebut terdiri dari 4 posko di beberapa kecamatan dan 1 posko induk di kantor BPBD Banjar. Adapun untuk posko lapangan yakni di Kecamatan Martapura Barat, Sungai Tabuk, Tahura, dan Beruntung Baru. Di setiap posko, setiap harinya akan diisi oleh petugas gabungan dan relawan serta peralatan untuk memadamkan api. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjar mengatakan, untuk hotspot atau titik api yang terpantau di Kabupaten Banjar saat ini berjumlah 20 titik, sementara untuk luas lahan yang terbakar hingga kini sebanyak 1 hektar. Terpantau di satelit sampai kemarin memang ada 20-an ya titik api tersebar mulai dari Sungai Pinang, Parambahan, Pengaron yang jauh-jauh ya. Hari kemarin malam tadi ya update-nya juga ada 2 titik api di Lubang Baru. Tapi yang terbakar kemarin yang kejadian benar-benar api itu di daerah Datu Bagol. Adapun untuk peralatan, saat ini BPBD Banjar memiliki cukup unit untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 50.000 porsi makanan gratis disediakan Pemprov Kalsel dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalsel yang ke-74. 100 stand makanan khususnya khas Banjar akan melayani masyarakat yang datang pada puncak peringatan Hari Jadi Kalsel tersebut. Puncak peringatan Hari Jadi Harjat ke-74 Provinsi Kalsel berlangsung meriah dan penuh khidmat. Dihadiri ribuan masyarakat, acara berlangsung di kantor lama Gubernur Kalsel, Jalan Sudirman, Banjarmasin, Rabu siang. Salah satu acara yang ditunggu masyarakat adalah pesta rakyat yang menyuguhkan 50 jenis makanan gratis. Jumlahnya diperkirakan ada sebanyak 50.000 lebih porsi makanan yang dibagikan kepada masyarakat. 100 stand makanan khususnya khas Banjar akan melayani masyarakat yang datang pada puncak peringatan Harjat Kalsel tersebut. Hal itu sebagai wujud syukur Banua Kalsel yang memasuki usia ke-74 tahun. Memang sudah kita rencanakan ada beberapa kalender event yang dimulai dari tanggal 20 Juli ya, atau 19 Juli kemarin sampai dengan nanti 12 September. Hari ini puncak perayaannya, dan kemarin juga ada event-event internasional seperti guru, para layang, ini juga ada wisata budaya internasional juga kita laksanakan. Kemudian nanti ada kirap merah putih, ada geopark Meratus, dan sekaligus pewarna untuk meramaikan di tanggal 20 nanti pembukaan, sampai nanti di akhir itu ada Expo Kalimantan Selatan direncanakan tanggal 12 September. Selain stand makanan gratis, Festival Pasar Terapung di Sungai Martapura juga ikut ambil bagian untuk memeriahkan puncak acara. Kemudian pada malam harinya digelar konser Rhoma Irama. Raja Dangdut yang akrab disapa Bang Haji Roma itu akan menghibur masyarakat di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Polres Tanah Laut menggelar simulasi sistem pengamanan kota Sispam Kota di halaman parkir Stadion Pertasik Kencana Belai Hari. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada personil gabungan dalam mengatasi kericuhan selama proses pilkada. Petugas dari Polres Tanah Laut mengatasi massa yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara. Petugas menurunkan negosiator, namun massa tetap tidak puas dan akhirnya membuat kericuhan. Massa mulai memberikan perlawanan kepada petugas dengan melempari bom air dan memukul tameng anggota Dalmas. Petugas pun melakukan tindakan tegas dengan menghalau massa menggunakan water cannon dan gas air mata yang ditembakkan pasukan khusus. Aksi kericuhan ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar Polres Tanah Laut di halaman parkir Stadion Pertasik Kencana Belai Hari, Rabu pagi. Simulasi ini melibatkan personel Polres Tala, Kodim 1009 Tala, Satpol PP, dan Damkar Tala, Dinas Perhubungan Tala, dan Satlinmas. Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni mengatakan, simulasi Sispam Kota ini sebagai sarana memberikan gambaran kepada petugas bagaimana cara penanganan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pilkada berlangsung. Personil kita ini paham situasi
pada waktu pelaksanaan pemilu, mulai dari situasi kondusif sampai situasi yang eskalasinya chaos. Nah, jadi mereka paham SOP-nya bagaimana, tekniknya bagaimana, dan ini bukan hanya sekali saja, nanti juga di Polres kita melaksanakan latihan-latihan. Simulasi Sispam Kota ini turut dihadiri Kajaritala Teguh Imanto, Ketua PN Plehari Ali Sobirin, Kasdim 1009 Tala Mayor Sarjito, beberapa perwakilan partai politik, serta undangan lainnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Pemkab Tanah Laut menggelar turnamen futsal antar SMA se-Tanah Laut. Infonya saat lagi hanya di iNews Kalsel. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari ini? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Forum Ekonomi Kalimantan atau Borneo Economy Forum 2024 digelar di Banjarmasin Selasa kemarin. Pertemuan para pengusaha dari negara kawasan ASEAN itu sepakat berkolaborasi untuk mendorong pengembangan ekonomi di ibu kota Nusantara. Digagas Kamar Dagang Indonesia Kadin menggelar pertemuan bertajuk Borneo Economic Forum yang merupakan program dari Legasi ASEAN Business Advisory Council di Banjarmasin Selasa siang. Puluhan pengusaha lokal maupun dari negara kawasan ASEAN, khususnya yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Myanmar, Laos, hingga Vietnam ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Di sini mereka membahas komitmen kerjasama serta memperkuat kolaborasi untuk kemajuan ekonomi regional melalui investasi jangka panjang. Kegiatan yang digelar Kadin Indonesia bersama Kadin Kalsel ini juga diharapkan mendorong kemajuan ekonomi di Kalimantan, terutama untuk usaha ekonomi di ibu kota Nusantara. Ini adalah forum yang ketiga daripada Borneo Economic Forum. Inilah kebersamaan kita ingin membangun bahwa Borneo itu dan Kalimantan adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Dan harapannya adalah untuk bisa membangun perdagangan, investasi di antara jiran-jiran atau tetangga yang ada di pulau Borneo ini ataupun pulau Kalimantan. Memang akhirnya apa yang direkomendasikan dalam forum ini akan menginspirasi kita untuk bisa melanjutkan sinergitas kolaborasi untuk menumbuhkan juga pertumbuhan ekonomi di negara-negara regional. Jadi kita ingin ini nanti memang terwujud konektivitas dalam perdagangan, dalam transportasi, dalam tourism, dari juga kebijakan. Forum yang melibatkan sejumlah pengusaha besar di kawasan Asia Tenggara diharapkan bisa ikut memberikan dampak positif terhadap IKN, khususnya Kalimantan Selatan, sebagai pintu gerbang yang memiliki sumber daya alam. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Proklamasi RI ke-79, Pemkab Tanah Laut menggelar berbagai turnamen olahraga. Salah satunya turnamen futsal tingkat SMA se-Kabupaten. Turnamen ini diikuti sebanyak 27 SMA yang ada di Tanah Laut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar turnamen futsal tingkat SMA se-Kabupaten di Gedung Futsal Aufar, Jalan Vihara, Selasa siang. Acara dibuka langsung oleh Kepala Dispora Tanah Laut dengan melakukan tendangan perdana yang menandai dibukanya turnamen futsal yang diikuti 27 SMA sederajat di Tanah Laut. Kadispora Tanah Laut Rudi Imtihansyah mengatakan, turnamen ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Selain futsal juga digelar pertandingan lain seperti voli, bola tangan, hingga AI Ajang Youth Festival atau Festival Anak Muda. Ini kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 ini. Dan ada beberapa cabang olahraga. Yang kedua setelah futsal ini nanti kita akan laksanakan voli juga antar pelajar, kemudian ada bola tangan. Dan untuk khusus Dispora tahun ini juga untuk Hari Kemerdekaan ini kita laksanakan Festival Pemuda. Dalam turnamen ini tim yang bertanding pertama adalah SMAN Bati-Bati melawan SMK Playhari. Turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.